Halo CVT Indonesia, bersama gue Rina Kanadi. Yes, di sebelah gue sudah ada mobil terbaru dari Suzuki, yaitu Suzuki Fronx. Bisa dibilang Suzuki Fronx ini adalah spiritual successor dari Suzuki SX4, yaitu pioneer crossover SUV di pasar Indonesia. Bisa kita lihat, mobil ini baru saja launching. Dan penasaran nggak sih seperti apa Suzuki Fronx ini? Tonton terus video ini. Oke, kita bahas dulu dari desain eksterior dari Suzuki Fronx ini. Bisa dilihat, bahasa desain dari Suzuki Fronx ini adalah ya macho ya. Karena kalau kita lihat, ini ada banyak cladding dari depan, samping, dan belakang. Untuk bagian depannya, di bawah sini ada cladding yang membuat mobil ini lebih macho lagi. Grillnya lebih dominan hitam dan chrome. Chrome ini pas banget ya, tidak terlalu berlebihan. Menurut gue pas aja, membuat mobil ini lebih luxurious lagi. Jadi benar-benar ada classy look-nya juga. Ada emblem Suzuki yang besar di tengah sini. Dan juga lampunya sudah full LED. Lampu depan, lampu high beam, lampu sen, semua sudah LED. Nice sekali oleh Suzuki. Dan juga kalau kita bisa lihat di sini, ke atas di sebelah sini, ini sudah ada ADAS-nya. Suzuki Fronx ini adalah Suzuki pertama di Indonesia yang mempunyai sistem ADAS. Nanti kita bahas ya lebih detailnya ya. Dan juga sudah two-tone roof, ini untuk warna hitam. Yes, overall dari depan sini, maco sekali. Oke, untuk desain sampingnya, yes, kita bisa lihat ini sangat maco sekali ya. Sudah ada black cladding dari depan sampai ke belakang. Dan kerennya lagi, untuk tipe ini yang SGX, which is top of the line, velgnya sudah single tone, yaitu kayak abu-abu grayish metal gitu ya. Wah, keren sekali. Tapi untuk tipe yang GL dan GX, itu velgnya two tone, yaitu chrome dan black ya. Tapi menurut gua ini cocok sekali dengan velg single tone. Ini cocok sekali dengan cladding hitamnya ini. Keren sekali. Kita bisa di sampingnya. Ini kita melihat bahasa desain yang baru di Suzuki, yaitu SUV coupe-like. Wah, jadi ini ada slanted roof ya. Wah, sporty sekali. Di atas ini sudah ada roof rail. Dan juga sudah two-tone. Kita bisa lihat atasnya hitam. Dan body color-nya ini warna birunya, yaitu hero color-nya Suzuki Fronx ini. Dan juga spion sampingnya sudah mengikuti warna roofnya, yaitu warna hitam. Di sini ini sudah ada keyless entry untuk mengunci dan membuka pintu. Sangat solid, mantap. Kita jalan ke belakang. Yes, gue suka banget ini slanted roofline-nya. SUV coupe-like banget. Yes, untuk belakangnya sudah baru. Karena kalau kita lihat Suzuki Fronx ini dari bagian depan itu agak mirip-mirip dengan kakaknya, yaitu Grand Vitara. Tapi kalau lihat samping dan belakangnya itu udah so totally different. Yes. Belakangnya sudah defogger, ada rear wiper. Lampunya sudah ada LED bar yang dari panjang dari kiri ke kanan. Lampunya sudah full LED, lampu mundur, lampu rem, lampu senja, semua lampu sen juga sudah full LED. Keren sekali, ada logo hybrid. Karena Suzuki Fronx ini yang tipe SGX sudah mild hybrid. Yes, kita lihat, wah ada spoilernya di sini. Sudah ada shark fin antena. Dan juga di sini bawah bagian sini ada ala-ala diffuser ya. Jadi memang membuat mobil ini lebih sporty lagi. Kita lihat bagasinya. Yes. Pembukaannya masih manual, belum auto power tailgate. Tetapi sini sudah ada divider untuk membuat lebih secured lagi barang-barang kita yang di bagasi. Dan juga bagasinya bisa dibilang lumayan dalam ya. Jadi mobil ini bisa dibilang cukup praktikal. Oke, itu saja untuk desain luarnya. Kita lihat dalamnya yuk. Oke, kita duduk bagian belakangnya. Yes. First impression dari duduk di belakangnya ini sangat comfortable ya. Sangat commanding. Jujur kalau kita lihat dari bahasa desain luarnya agak SUV coupe. Ya ekspektasi kita duduknya rada tenggelam ya kayak mobil sport ya. Tapi ini enggak. Ini commanding. Jadi enak nih kalau kita memang mau berpetualangan road trip. Tidak claustrophobic sama sekali karena memang duduknya rada tinggi gitu. Joknya sudah ada campuran leather dan juga fabric. Jadi di bagian tengahnya fabric, bagian pinggirannya itu leather, nice. Dan lucunya, leather ini two colors. Ada yang hitam dan juga merah marun. Jadi membuat mobil ini lebih mewah lagi. Di sini masih hard plastic, tapi nggak apa-apa. Hard plastiknya ini bener high quality ya. Wah, keras, rugged sekali.
Dan juga di sampingnya sini door trim sudah ada soft touch. Soft touch-nya keren, leather warna merah marun. Yes, kalau gue duduk, tinggi gue di 177 cm. Bangku depan ini driving seat gue. Kalau gue duduk ada sekitar 6 jari dan headroomnya masih ada 3 jari. Masih oke. Nah, sudah ada 3 headrest, sudah dibalut leather, dan juga di sini ada AC untuk menyentrong ke passenger belakang, dan juga ada USB-A satu buah dan USB-C satu buah. Cukup. Jadi kalau kalian sudah berkeluarga, anak mau main iPad sambil nge-charge, di sini bisa banget. Yes. Dan juga yang gue suka, ini bolongan untuk taruh kaki di bawah bangkunya tinggi. Jadi kaki kita bisa masuk. Jadi membuat practicality-nya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Wah, enak sekali. Oke, kita duduk bagian depan. Oke, kita duduk bagian depan. Yes. Yang pertama, gue mesti tes adalah apakah ada tilt and teleskopik. Yes, sudah ada tilt dan teleskopik. Keren sekali. Wow. Yes, oke, di depan sini first impression kalau gue duduk ini berasa sporty. Lebih commanding duduk di belakang. Mungkin lebih stage ya bangkunya. Tapi ini gue suka banget karena memang rasanya nih sporty sekali. Kita bisa lihat steering wheel-nya sudah dibalut dengan full leather. Sudah ada pedal shift, membuat mobil ini lebih sporty lagi. Di sini ada pengaturan untuk media, volume, seat track, dan di sebelah kanan sudah ada pengaturan untuk adaptive cruise control-nya. Yes, ini ada button untuk mengatur cruise control-nya dan ada penjaga jarak adaptive cruise control nih. Jadi keren sekali. Di bawah sini ada button untuk lane keep assist, autopilot-nya, dan di samping sini ada button untuk pengaturan teleponi, voice command, dan juga untuk mengatur, mengangkat, dan mematikan telepon kalau kita mengkonekkan ponsel kita ke mobil ini. Yes, head unit di tengah sini sudah cukup besar, touchscreen, dan juga sudah HD. Dan kalau kita lihat feedbacknya ini sangat benar-benar nggak ada lag sama sekali, nice banget. Di bawah sini sudah ada pengaturan volume, ada home menu, dan juga ada tombol voice command, dan juga untuk pengaturan lagu lah, pengaturan radio dan lagu gitu. Dan gue suka AC-nya ini masih hard button. Yes, kalau di zaman sekarang AC sudah disematkan di head unit, banyak ya mobil zaman sekarang. Tapi Suzuki Fronx ini masih hard button untuk pengaturan AC-nya, menaikkan turun fan, dan juga ada temperaturnya. Pengaturan temperatur, nice sekali. Untuk mematikan AC, semua pokoknya pengaturan AC semua di sini. Di bawah sini sudah ada wireless charger, Qi wireless charger, dan juga ada USB slot untuk USB-A satu buah. Untuk kuncinya seperti ini, keren sekali ya, kecil, jadi kalau dimasukin kantong enak, tidak gelembung gitu di kantong. Ada 2 cup holder sini, transmisi matic, tuas transmisi di sini, masih manual, kokang, tapi nice, jadi kayak wah enak. Dan juga sini sudah ada armrest yang leather dan bisa dibuka, ada small compartment di sebelah sini gitu. Lampu sudah ada, masih lampu kuning. Di sini ada center mirror, dan juga ya belum ada mirror untuk di vanity mirror, belum ada mirrornya. Yang kerennya lagi sudah ada head up display. Yes, kalau kita nyalakan mobilnya ada kaca gitu naik. Nah, kita bisa lihat head up display-nya di sini. Jadi membuat mobil ini lebih fiturnya lebih komplit lagi, lebih tick all the boxes lagi gitu. Untuk dashboardnya ya masih hard plastik, tapi menurut gua kualitinya nih solid. Wah, solid. Dan juga di sini semua masih hard plastik dan didominasi warna hitam dan merah marun. Ya gue suka banget jujur aja kombinasi warna hitam dan merah marun. Jadi membuat mobil ini lebih seakan-akan lebih mewah lagi gitu. Kursi masih sama, pencampuran leather, dan juga ada fabric seat yang dominasi warna hitam dan merah marun. Ada cup holder di sini, dan juga ada button banyak nih di sebelah kanan setir nih. Ini untuk mematikan parking sensor, ada 360 monitor, button 360 monitor, lane keep assist. Pokoknya men-setting head up display, dan ADAS-nya juga bisa dikontrol dari button-button di sebelah kanan driver seat ini. Di sini sudah ada speaker. Di bawah juga ada speaker. Yes, atasnya mobil ini didominasi dengan fabric warna abu-abu. Oke, sebelum gue jalan untuk mengetes mobil ini, gue mau bahas tentang ADAS dari Suzuki ini.
Namanya adalah Suzuki Safety Support. Yes, Suzuki Fronx ini adalah Suzuki pertama di Indonesia yang mempunyai Suzuki Safety Support. Apa aja sih di Suzuki Safety Support ini? Sudah komplit. Sudah ada Adaptive Cruise Control, sudah ada Lane Departure Warning, Lane Centering Assist, Rear Cross Traffic Alert, Blind Spot Warning, Autonomous Braking. Ya, sudah komplit deh. Jadi Suzuki ini sudah tidak ketinggalan di safety lagi, sudah on par sama brand-brand lain ya. Jadi kalau kita mau mengendarai mobil ini, kita ada additional safety lah untuk ya safety mobil ini. Jadi kita lebih ada peace of mind. Begitu saja. Oke, kita coba mobil ini. Oke, sekarang kita sudah lagi mengendarai Suzuki Fronx terbaru ini. Wah, first impression, body roll-nya sangat minim, luar biasa. Kalau kita lihat ya, biasanya kan kalau bentuk-bentuk SUV, wah ekspektasi kita body roll-nya ya kurang gitu oke. Tapi surprisingly, Suzuki Fronx ini body roll sangat minim. Nah, ngomong-ngomong tentang suspensinya ini bisa dibilang di tengah-tengah ya, rada stiff, tapi tidak stiff. Jadi susah untuk dideskripsikan ya. Jadi menurut kami, karena ada stiffness-nya ini, jadi kalau kita ngambil corner nggak penyelap-nyelip, ini membuat body roll ini sangat minim. Nice banget. Jadi kalau kita suka nyelap-nyelip itu di perkotaan, masuk keluar gang, belok-belok, nah ini cocok sekali. Duduknya juga sangat lumayan commanding, dan sportingnya juga sangat dapet ya. Kalau yang tipe top of the line di SGX sudah ada head-up display, ini tipe GL belum ada head-up display. Gitu. Yang gue salut juga, ini noise-nya sangat minimal banget. Benar-benar NVH-nya nih, wah luar biasa bagus. Memang udah di-enhance ya sound insulation-nya gitu. Dan yang kerennya lagi, kalau kita low speed, setirnya nih enteng. Tetapi kalau kita high speed, setirnya makin berat. Ya jadi kalau kita lagi ngebut di tol, lebih stabil mobilnya. Dan juga kalau kita lagi nyari parkir di perkotaan, nikung-nikung masuk keluar gang, setirnya enteng, jadi manuvernya sangat mantap. Oke, sekarang kita akan coba zigzag, kita lihat seberapa bagus body roll mobil ini. Oke, kita zigzag. Wah. Yes, wah, bisa lihat dari kamera kan ya. Bisa dibilang untuk city car sangat minim gitu. Emang levelnya bukan sports car, tapi untuk city car, SUV, crossover ini sangat baik. Oke, sekarang kita sudah disupirin pakai Suzuki Fronx. Ya, first impressionnya ya, duduk di belakang ini sangat commanding. Sangat commanding duduknya karena tinggi. Jadi ini tempat buat knee supportnya ini enak. Dan juga kacanya itu sampai bawah, jadi kita duduk kayak begini juga enak gitu. Yang gue patuti jempol adalah NVH ya. Mobil ini sangat kedap maupun di depan apa di belakang. Karena memang sudah dibikin spesialisasi untuk meningkatkan sound insulationnya itu. Lalu lagi nikung nih. Nah, ini body roll-nya ini sangat minim. Nice banget. Memang mobil ini diciptakan untuk disupiri bisa, untuk nyupir sendiri juga bisa. Fun to drive masih ada begitu. Untuk suspensinya lumayan stiff, tapi tidak sampai stiff banget. Jadi mobil ini kalau mau dibuat nyantai bisa, disupirin juga enak, tapi buat nyetir sendiri juga karena ada stiffness-nya dikit, jadi masih mau nikung mobilnya gitu. Oke, sesudah coba mobil ini kita bahas dulu dapur pacu dari Suzuki Fronx ini. Suzuki Fronx ini mempunyai kode mesin di K15C ya sama dengan Suzuki Vitara ya. Dan mobil ini sudah mild hybrid. Cakep sekali. Jadi yang pasti mobil ini sangat irit karena sudah ada lithium ion battery di bawah mobil ini. Untuk cc-nya di 1500 cc, performanya di 100 PS dan torsinya di 135 Nm. Yes. Angka itu bisa dibilang sangat cukup untuk mobil sekecil ini dan seenteng ini. Ya menurut gua efisiensi mobil ini dijamin pasti irit sekali. Oke, itu aja CVTs. Untuk review dari Suzuki Fronx ini, menurut gue mobil ini ya tick all the boxes untuk city car ya. Karena mempunyai high ground clearance, bodi yang tidak begitu besar, dan mempunyai fun to drive yang lumayan sensasional. Yes. Dan juga efisiensi yang sangat baik. Memang kita masih di proving ground ya, belum mempunyai kapabilitas untuk mencoba di perkotaan. Tapi kalau kita bisa lihat dengan mesin yang sama dengan Vitara, yes, mobil ini menurut gue sudah cukup irit dan tick all the boxes. Gimana menurut CVTs? To the all new Suzuki Fronx ini. Tulis di kolom komen di bawah ya. Thank you for watching CVTs. Like, nonton terus video kami di YouTube kami CV Indonesia. Lihat Instagram kami dan juga TikTok kami. Kalau mau beli mobil ini juga bisa di website kami di cvindonesia.co.id. Oke, gue Daniel Karadi. Sekian, bye-bye.